Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas cermin cekung ya, materi IPA kelas 8. Sebelum melanjutkan, klik like dan subscribe dulu ya. Cermin cekung. Cermin cekung adalah sebuah cermin yang bagian mengkilatnya melengkung ke belakang. Nah, cermin cekung bisa kita temui pada benda berikut ini, misalnya pada sendok dan wajan. Sifat cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang dapat mengumpulkan cahaya. Cahaya yang mengenai cermin akan dipantulkan ke satu titik yang disebut dengan titik fokus. Jadi, sifat cermin cekung adalah mengumpulkan cahaya atau konvergen. Cermin cekung biasanya digunakan pada alat-alat berikut, misalnya pada senter, lampu sorot maupun mikroskop. Cermin yang digunakan pada mikroskop untuk memantulkan cahaya ke objek yang diamati agar objek dapat terlihat jelas. Bagian-bagian cermin cekung. Cermin cekung terdiri dari beberapa bagian berikut ini. Titik O disebut titik pusat kelengkungan, kemudian sumbu utama. Ya, sebenarnya sumbu utama ini adalah tidak ada, ini hanya garis penolong saja. Kemudian titik berkumpulnya cahaya disebut titik fokus. Kemudian titik P atau jari-jari kelengkungan. Kenapa disebut jari-jari kelengkungan? Karena sebenarnya cermin cekung ini adalah cermin kalau misalnya diterusin itu akan berbentuk seperti lingkaran. Jadi lingkaran kan punya jari-jari. Jadi titik P ini disebut jari-jari kelengkungan. Kemudian terdiri dari beberapa ruang atau dibagi menjadi beberapa ruang. Antara titik O dan F itu ruang 1. Kemudian ruang 2 itu antara F dan P. Kemudian ruang 3 itu di belakang P. Kemudian ruang 4 itu di belakang cermin. Sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar yang pertama, sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke titik fokus. Sinar yang kedua, sinar yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar yang menuju jari-jari kelengkungan atau titik P akan dipantulkan ke titik itu lagi. Lihat bayangan pada sendok di samping. Bagaimanakah bayangannya? Bayangan pada sendok terlihat terbalik. Mengapa bisa begitu? Untuk menjawabnya, kalian simaklah penjelasan berikut ini. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Bayangan pada cermin cekung itu dibentuk dari perpotongan sinar-sinar pantulnya atau perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Nah, bayangan pada cermin cekung ini mempunyai sifat yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh posisi bendanya terhadap cermin. Misalnya kalau bendanya berada di ruang 1 seperti ini antara O dan F. Nah, gimana sifat bayangannya? Kita bisa gambarkan dengan menggunakan sinar istimewa yang sudah kita pelajari tadi ya. Ada 3 sinar istimewa, kita gunakan minimal 2 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama, jika sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan ke titik F. Sinar yang kedua, jika sinarnya melalui titik titik jari-jari atau P, maka akan dipantulkan ke titik itu lagi. Kalau misalnya sinar pantulnya ini kita perpanjang ke belakang, maka didapatkan perpotongannya ada di sini sehingga letak bayangannya di sini. Sifat bayangannya karena letaknya di belakang cermin, maka maya, tegak, dan diperbesar atau di ruang 4. Kemudian jika benda berada di ruang 2 antara P dan F, di sini kita menggunakan 2 dari sinar istimewa tadi ya untuk menggambar bayangannya. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama akan memantul ke titik F, kemudian sinar yang melalui titik F akan dipantulkan sejajar sumbu utama, sehingga kedua sinar pantulnya akan bertemu di
sini di ruang 3. Jadi bayangannya ada di sini ya. Karena bayangannya ada di depan cermin, maka bayangannya sifatnya nyata, terbalik, dan lebih besar dari bendanya. Berada di ruang 3. Kemudian benda di ruang 3 atau di belakang jari-jari kelengkungan atau titik P. Nah, cara menggambarnya sama seperti tadi, menggunakan dua dari sinar istimewa. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke titik F. Kemudian sinar yang menuju titik F akan dipantulkan sejajar sumbu utama, sehingga sinar pantulnya akan berpotongan di sini, sehingga bayangannya berada di ruang 2. Karena bayangannya ini di depan cermin, maka sifatnya nyata, terbalik, dan lebih kecil dari bendanya atau diperkecil, berada di ruang 2. Sekarang benda berada di titik P atau jari-jari kelengkungan. Kita gunakan sinar-sinar istimewa seperti tadi. Kemudian kita dapatkan posisi bayangan berada di titik P juga, sehingga sifat bayangannya nyata, terbalik, sama besar, dan berada di jari-jari kelengkungan. Kemudian benda berada di titik F atau fokus. Kita gunakan sinar istimewa ya. Sinar sejajar sumbu utama memantul ke titik F. Kemudian sinar yang menuju titik P akan kembali ke titik P lagi. Nah, apabila sinar pantulnya ini diperpanjang, maka tidak ada perpotongan sinar-sinar pantulnya, sehingga sifat bayangannya maya, tegak, dan berada di jauh tak berhingga. Jika kita perhatikan, ada kaitan antara ruang benda sama ruang bayangan. Jika ruang benda ditambah ruang bayangan selalu menunjukkan angka yang tetap, yaitu 5. Jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka bayangannya akan diperbesar. Jika ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda, bayangannya akan diperkecil. Jika bayangan berada di depan cermin, bayangannya nyata dan terbalik. Jika bayangan di belakang cermin, bayangannya maya dan tegak. Untuk lebih jelasnya, simaklah animasi berikut. Jadi, kalau posisi bendanya di ruang 1, maka posisi bayangannya ada di ruang 4. Sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Sifat bayangannya maya karena posisi bayangan ada di ruang 4, yaitu di belakang cermin. Kemudian, jika posisi benda di ruang 2, posisi bayangannya ada di ruang 3. Berarti sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Kalau kita perhatikan, posisi bayangannya di ruang 3 ini lebih besar daripada ruang 2, sehingga bayangannya diperbesar. Kemudian, apabila posisi benda di ruang 3, posisi bayangan di ruang 2. Ruang 2 ini berada di depan cermin, sehingga bayangannya bersifat nyata, terbalik. Kemudian ruang 2 lebih kecil daripada ruang 3, sehingga bayangannya diperkecil. Jika posisi benda ada di jari-jari kelengkungan, maka posisi bayangannya juga di jari-jari kelengkungan, sehingga sifat bayangannya nyata karena jari-jari kelengkungan itu berada di depan cermin, sehingga sifat bayangannya nyata, terbalik, dan sama besar. Apabila posisi bendanya di fokus, maka posisi bayangannya berada di tak hingga. Sifat bayangannya maya, tegak, dan berada di posisi tak hingga. Misalkan ini adalah sebuah cermin cekung dengan F adalah titik fokusnya, P adalah jari-jari kelengkungannya. Kemudian di sini ada benda yang diletakkan di depan cermin cekung yang berjarak SO.
Kemudian ada bayangannya, jarak dari bayangan ke cermin itu SI. Maka ada hubungan antara F, SO, dan SI yang dinyatakan dalam rumus berikut ini. 1 per F sama dengan 1 per SI ditambah 1 per SO. Nah, untuk menentukan fokus dengan cepat, kita bisa menggunakan rumus F sama dengan SI dikali SO per SI ditambah SO. Untuk menentukan jarak bayangan, SI sama dengan SO dikali F per SO dikurangi F. Sedangkan SO sama dengan SI dikali F per SI dikurangi F. Kalau kita perhatikan, untuk menentukan SI dan SO itu rumusnya mirip, tinggal ditukar saja SI SO nya. Kemudian untuk perbesaran bayangan atau M sama dengan SI per SO atau M sama dengan HI per HO, dimana keterangannya adalah F itu adalah jarak fokus, SI adalah jarak bayangan ke cermin, SO jarak benda ke cermin, M adalah perbesaran bayangan, HI tinggi bayangan, HO tinggi benda. Nah, jadi untuk menghafal yang berkaitan dengan bayangan itu biasanya I, sedangkan yang berkaitan dengan benda itu dikasih indeks O, dimana I itu dari kata image yang artinya bayangan, O itu objek yang artinya benda. Nah, sekarang aturan tandanya. F positif itu cermin cekung, F negatif cermin cembung. SI positif bayangannya nyata terbalik, jika SI nya negatif maka bayangannya maya tegak. Jika M lebih dari 1 bayangannya diperbesar, jika M kurang dari 1 bayangannya diperkecil, jika M sama dengan 1 maka bayangannya sama besar dengan bendanya. Contoh soal, sebuah lilin berada 2 cm di depan cermin cekung dan terbentuk bayangan 3 cm di depan cermin. Berapa fokus cermin? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tulis dulu yang diketahui. Jarak benda ke cermin 2 cm, berarti SO sama dengan 2 cm. Jarak bayangan ke cermin sama dengan 3 cm atau SO-nya sama dengan 3 cm. Bayangannya kan di depan cermin, berarti ini bayangan nyata, berarti SI nya ini positif ya, jadi SI sama dengan positif 3 cm. Ditanya F atau fokusnya, kita bisa menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per SI ditambah 1 per SO. Kita masukkan angkanya, 1 per F sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 2. Kemudian kita samakan penyebutnya, kita cari KPK-nya yaitu 6, sehingga 1 per F sama dengan 1 dikali 2 per 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 3 per 2 dikali 3. 1 per F sama dengan 2 per 6 ditambah 3 per 6. Karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal jumlah saja pembilangnya. 1 per F sama dengan 5 per 6. Kemudian dibalik, F sama dengan 6 per 5 sama dengan 1,2 cm. Atau bisa menggunakan rumus F sama dengan SI dikali SO per SI ditambah SO. F sama dengan 3 kali 2 per 3 ditambah 2 sama dengan 6 per 5 sama dengan 1,2 cm. Jadi bisa menunjukkan hasil yang sama. Contoh soal yang kedua, sebuah benda yang tingginya 4 cm berada 8 cm di depan sebuah cermin cekung. Jika panjang jari-jari kelengkungan cermin cekung sama dengan 12 cm, tentukan jarak bayangan atau SI, perbesaran bayangan atau M, tinggi bayangan atau HI, kemudian sifat bayangan. Nah, untuk untuk menghitung itu kita tulis dulu yang diketahui. Pertama, jarak benda ke cermin atau SO sama dengan 8 cm, kemudian tinggi bayangan atau HO sama dengan 4 cm, kemudian jari-jari kelengkungannya 12 cm.
Karena ini cermin cekung berarti nilainya positif ya. Sehingga fokusnya itu setengah dari jari-jari sama dengan 6 cm. Kemudian kita bisa langsung hitung jarak bayangannya atau SI. SI sama dengan SO dikali F per SO dikurangi F. SI sama dengan kita masukkan angkanya 8 dikali 6 per 8 dikurangi 6. SI sama dengan 8 kali 6 per 2 sama dengan 24 cm. Sehingga kita bisa gambar dulu jarak bayangan ke cermin sama dengan 24 cm. Kemudian kita cari perbesaran bayangannya dengan menggunakan rumus M sama dengan SI per SO. Sama dengan SI nya tadi 24, SO nya 8, berarti 24 bagi 8 sama dengan 3. Ini artinya bayangannya itu diperbesar 3 kali ya, karena M nya lebih dari 1. Kemudian tinggi bayangan M sama dengan HI per HO. Sehingga kalau ditukar rumusnya HI sama dengan M dikali HO. M nya tadi udah ketemu 3, HO nya itu 4. 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Kemudian sifat bayangannya, karena SI tadi bernilai positif, maka bayangannya nyata terbalik. Kemudian karena M nya lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar. Berarti sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, sekian video dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.